Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahu alaihi. Para hadirin berbahagia, mohon maaf barangkali saya agak protektif, agak kagok dulu karena ada hal yang bersifat pribadi sekali terkait dengan kondisi medis saya dan keluarga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya masih tetap akan berbicara hal yang terkait dengan pandemi, terutama yang masih kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita sebut mempertentangkan dengan ilmu pengetahuan dengan agama. Beberapa kali Ketua Umum Muhammadiyah Pak Haidar mengingatkan tentang masih mudahnya kita temui dalam keseharian yang lebih ironis lagi dari tokoh-tokoh agama yang masih mempertentangkan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam menyikapi pandemi. Yang paling sering kita dengar dalam keseharian adalah untuk apa kita takut pada COVID? Kalau kita takut pada COVID berarti kita tidak takut kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Ini salah satu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang mudah kita temui. Pemikiran seperti ini jelas jauh sekali dari ajaran agama kita yang sangat-sangat menghormati, sangat mendorong pengembangan intelektual. Bahkan ayat yang saya bacakan tadi dengan jelas menegaskan betapa penting pengetahuan itu, sehingga kita dalam bersikap pun harus tahu apa yang kita ikuti. Taklid itu terlarang dalam agama kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Jadi dorongan intelektual itu luar biasa sekali. Bahkan ada ayat yang sering saya baca, Sayyidullahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. Ayat ini dahsyat sebenarnya, menggambarkan betapa ketauhidan itu erat sekali dengan intelektualitas. Kalau di sini ditegaskan malaikat yang bertauhid kepada Allah, selalu disebutkan di situ orang-orang yang berilmu pun demikian. Kalau malaikat wajar bertauhid kepada Allah karena dia adalah tentara Allah, karena dia berhadapan dengan Allah. Tetapi di sini disebutkan orang-orang yang berilmu bertauhid kepada Allah. Sebuah penegasan betapa intelektualitas dalam Islam itu sangat dasar dan luar biasa. Ayat soal ilmu dan bentuk jadian itu ada lebih dari 800 kata. Karena itu aneh kalau kita kemudian dalam menyikapi pandemi ini mengabaikan hal-hal yang bersifat rasional, mengabaikan hal-hal yang bersifat medis, mengabaikan hal-hal yang bersifat ilmu pengetahuan. Saya membayangkan kalau Ar-Razi masih hidup, Ibnu Sina masih hidup, yang akan dilakukan oleh beliau adalah bagaimana secepatnya menemukan vaksin, bagaimana secepatnya menemukan obat, dan bukan terjebak, terperangkap oleh berbagai mitos, oleh berbagai mitologi, oleh berbagai ungkapan-ungkapan yang penuh khayalan. Itu ajaran agama kita yang sangat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Disinilah bapak-bapak yang berada di majelis ini perlu mengajak saudara-saudara kita yang masih terperangkap oleh berbagai khayalan, mitos, dan dugaan-dugaan yang aneh-aneh untuk kemudian mengambil langkah-langkah real yang sejalan dengan medis, yang sejalan dengan ilmu pengetahuan.
banyak kasus di negeri ini. Yang terakhir saya temukan seminggu yang lalu di sebuah kecamatan di Jawa Timur, ketika pemerintah melaksanakan vaksinasi, penduduk tidak ada satupun yang keluar. Ketakutan ini muncul karena hoax, karena provokasi yang tidak bertanggung jawab. Ini barangkali yang perlu kita ingatkan bersama. Para hadirin yang berbahagia, yang perlu juga kita pahami bersama bahwa pandemi itu seperti lari maraton panjang. Perjalanan ini masih panjang. Bahkan kita beruntung karena kita hidup di era modern sekarang ini, ketika ilmu pengetahuan makin tumbuh cepat, penemuan vaksin relatif sangat-sangat cepat. Walaupun mungkin belum menjadi jaminan 100%, tapi itu masih jauh lebih baik sebagai sebuah langkah awal. Bapak-bapak mungkin masih ingat, kita masih ada vaksin BCG, ada vaksin hepatitis, campak, difteri pun bahkan muncul lagi, juga kemudian kaki gajah. Ini gambaran yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa pandemi itu panjang. Walau mungkin untuk di era modern ini sudah dipangkas relatif pendek, 5 tahun barangkali mungkin. Anda tahu polio dan malaria itu perlu 400 tahun dan 200 tahun baru kemudian terkendali. Dan sampai hari ini tidak ada satupun negara yang secara tegas mengatakan mampu mengendalikan COVID, menekan dia. Disinilah saya katakan perlunya pikiran-pikiran rasional agar kita tidak terjebak sikap emosi. Sikap emosi ini apa? Mengentengkan, menganggap sepele, menganggap biasa saja. Tapi sikap rasional itu akan membuat kita bertindak dan berperilaku secara arif, secara terencana, sehingga kita tidak mudah terperangkap. Anda tahu Singapura, apa kurang hebatnya? Penduduknya hanya 1/47 dari Indonesia, 5,7. Di sana sudah divaksin 84%. Tetapi 2 minggu ini kelabakan 1000 lebih. Penduduk 5,7 juta, 1000 lebih sehari. Itu kalau di Indonesia berarti sehari sekitar 50.000 kasus. Dan saat sekarang kasusnya tergolong relatif parah. Amerika kurang apa hebatnya dari segi fasilitas kesehatan, terbaik di dunia. Tapi sempat Amerika pernah mengalami lonjakan sampai 1000%. Jadi itu gambaran-gambaran yang membuat kita waspada. Kita cermat, kita rasional, kita berhati-hati. Jangan sampai sekali-kali kita menginginkan kosnya berat. Kita berharap segera pandemi ini berakhir, karena dampaknya dahsyat sekali. Ekonomi 2020 dunia mengalami kontraksi -7. Kita beruntung hanya 1,7%. Hanya satu negara yang plus, Cina, itu pun dengan angka yang sangat rendah sekali, jauh dari kebiasaannya. Terasa sekali. Dan yang paling kita sedih, bapak-bapak, untuk di negara kita yang paling menderita itu masyarakat kecil, Pak. Anda tahu sektor informal di Indonesia itu sekitar 60%, bahkan lebih. Siapa mereka? Siapa pedagang bakso? Siapa pedagang kaki lima? Siapa pedagang siomay? Siapa pedagang warteg? Mereka adalah saudara-saudara kita. Kalau terjadi lonjakan, ada pengetatan, mereka yang jadi korban. Tapi yang kadang-kadang saya sedih, mereka kadang-kadang yang paling tidak tertib. Dampaknya besar. Kalau orang-orang menengah ke atas, mereka sudah dapat gaji, bisa WFH, kerja dari rumah. Tapi mereka, ini yang kadang-kadang agak saya prihatinkan. Dan itu kosnya tinggi sekali, Bapak. Itu baru sektor ekonomi. Pendidikan, saya tidak bisa membayangkan kalau ini kondisi terus berlanjut.
Walaupun UNICEF sekarang sudah merekomendasikan Indonesia pendidikan mulai bisa tatap muka, tapi tetap kita perlu tetap ketat dan ketat berhati-hati. Berhati-hati sekali, sangat-sangat tidak terduga. Dan ini barangkali yang perlu kita ingat bersama. Saya sempat dalam kesempatan setahun yang lalu di majelis ini, kita perlu menanamkan etos dalam memerangi pandemi ini dengan memberikan muatan spiritual, memberikan muatan ibadah dalam setiap langkah upaya kita menerapkan prokes. Kita berikan keyakinan sebagai sebuah ibadah. Nawaitu ibadah, paling tidak niat untuk waman ahyaha fa'annama ahyana sajami'a. Niat kita melindungi orang lain, melindungi kehidupan dan pahalanya seperti disebutkan Al-Quran dalam surat Al-Maidah yang saya bacakan tadi, seakan-akan kita melindungi seluruh kehidupan. Saya percaya kalau nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ibadah ini menjadi nawaitu kita akan lebih bergairah. Apalagi kita tahu masyarakat kita dalam beragama masih mengimpikan untuk berharap pahala. Katakanlah pahala masih menjadi sebuah ukuran. Ya, ini masih bisa kita benarkan. Katakanlah sebuah tingkatan beragama yang masih tergolong elementer. Tapi ini bisa dipahami. Nah, karena itu kita perlu tanamkan kepada mereka bahwa prokes itu dengan nawaitu melindungi nyawa orang lain, melindungi kehidupan, nilai ibadah, nilai pahalanya dahsyat sekali. Seakan-akan kita melindungi seluruh kehidupan. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dalam kesempatan ini saya terus terang mengajak kita semuanya. Kalau yang sebelumnya pada tahun yang lalu lebih pada internal kita yang ada di sini, saatnya kita bapak-bapak turun kepada orang-orang sekitar kita, kepada teman-teman kita, pada pedagang yang lewat di depan rumah, ajak mereka. Kalau Anda masuk restoran, ingatkan mereka dengan bahasa yang baik. Kalau perlu, bawa masker. Saya siapkan selalu di rumah, kalau ada orang lewat, kalau ada orang dagang tidak pakai masker, saya berikan. Apalagi masker sekarang dengan 10.000 sudah bisa dapat 50 satu kotak. Ayo dorong. Ini demi kepentingan kita bersama. Jangan egois kita. Jangan kita merasa seakan-akan dengan kita tertib, lalu kemudian orang lain tidak tertib, kita biarkan. Seperti perahu, kalau ada yang membocorkan dan kita diam, semua kita akan tenggelam. Sama dengan kasus pandemi sekarang ini. Saya mengerti dan saya memahami betapa sulitnya kita menerapkan kedisiplinan ini. Anda bisa bayangkan kalau Singapura yang demikian disiplin luar biasa masih kecolongan, apalagi kita. Jadi mari kita pikirkan dampak dahsyatnya kepada umat, kepada masyarakat bawah, saudara-saudara kita. Ini yang perlu kita ingat bersama bapak-bapak. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita, kita berada dalam sebuah institusi Muhammadiyah yang bersemangat amar ma'ruf nahi mungkar. Perlu dalam bentuk yang real sekarang ini kita kembangkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan menggunakan masker, kita ajak saudara-saudara kita. Karena itulah salah satu cara bagaimana kita melepaskan diri dari pandemi sehingga kita kembali hidup normal, beribadah dengan baik, anak-anak kita belajar dengan baik, kemudian kita juga beraktivitas dengan baik dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa yudlil fala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ketika memulai, sebagaimana Bapak lihat, agak kagok karena saya merasa agak protektif. Ada keluarga yang cukup besar jumlahnya yang mengalami juga terinfeksi, bahkan korban meninggal ada beberapa orang, sehingga ketika masuk ke sini terpaksa ini dan sebagainya. Dan ini juga kadang-kadang tidak disadari oleh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita.
Karena mereka belum pernah mengalami, mereka kadang-kadang mengentengkan. Dan yang agak kita risaukan adalah bapak-bapak, mereka yang pernah terkena itu kalau tingkatnya sampai parah, panjang bapak-bapak. Di sini barangkali ada dokter tentu tahu, paru-paru rusak. Saya masih ingat anak saya, setelah 2 bulan pun selesai sembuh, ketika kemudian di ronsen masih saja ada flek-flek bekas terinfeksi COVID. Saya tidak bisa membayangkan kalau SDM kita, SDM umat ini rusak karena fisiknya rusak, apalagi kemudian mentalnya rusak. Tetapi ya saya katakan, kadang-kadang kita punya sikap mengentengkan, bapak-bapak, menganggap ini memang salah satu ciri dari masyarakat berkembang, kurang serius memperhatikan persoalan kesehatan. Bersemangat, tawakal, tapi diartikan secara salah tanpa ikhtiar. Juga mengutip hadis, ingin berharap sahih, karena memang ada hadis yang menyebutkan mereka yang meninggal karena tahun wabah sahih. Tapi dia lupa bahwa sahih itu diperoleh kalau dia ikhtiar terlebih dahulu, berusaha terlebih dahulu. Tidak perlu takut kita beriman. Kurang beriman apa? Khalifah Umar bin Khattab. Kurang berani apa? Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ketika dia mau masuk ke Syam, diberitahu ada wabah, dia balik mundur. Tapi tetap pelajaran-pelajaran berharga dari para tokoh masa lalu, tokoh-tokoh ideal di masa lalu kurang menjadi rujukan bagi kita bersama. Dan yang lebih parah lagi ketika kemudian banyak di antara kita terperangkap, terpengaruh oleh hoax. Baru kemarin saya menerima sebuah suara, rekaman suara. Saya kadang-kadang, ya Allah, digambarkan negara Amerika tidak perlu vaksin, Singapura tidak lagi perlu vaksin, hanya Indonesia yang perlu vaksin. Saya bahasa Indonesia itu artinya orang Indonesia yang bikin. Saya tidak ngerti apa tujuannya. Sudah jelas berbohong menyebutkan negara-negara lain tidak perlu vaksin, lalu kemudian memprintir. Saya menduga ini sisa-sisa pilpres, politik identitas. Mudah-mudahan tidak menjadi bagian dari sikap kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekedar bersihkan pemikiran dapat memberikan manfaat bagi kita bersama, menyegarkan kita bersama. Mari kita berbuat yang sederhana. Masker, mengajak saudara-saudara kita di lingkungan kita memakai masker. Saya percaya mendatang ini yang perlu ditaati secara ketat untuk prokes adalah masker dan cuci tangan. Mungkin berkerumun masih sudah bisa kita lakukan, bisa kita bersama-sama datang. Tapi jangan lupa masker dan masker. Berkerumun katakanlah sudah mulai agak longgar, tapi masker dan cuci tangan tetap harus. Kalau saya terinfeksi, Anda tidak, saya pakai masker, Anda pakai masker, hanya 1% peluang terinfeksi. Alhamdulillah, kalau kita semua pakai masker, insya Allah akan aman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, tak jemu-jemu kami memohon kepada Engkau ya Allah, memohon iradahmu ya Allah, memohon keagunganmu ya Allah, memohon rahman dan rahimmu ya Allah. Ya Allah, hampir 2 tahun kami berada dalam belenggu pandemi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jika ini sebagai hukuman kepada kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jika ini sebagai ujian dari Engkau ya Allah, segerakan selesaikan ujian ini ya Allah, segerakan ujian ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh pandemi ini telah membelenggu kami ya Allah, membuat kami tidak bisa beraktivitas dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, membuat kami, anak-anak kami tidak bisa belajar dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kami tidak dapat beribadah sebagaimana sunnah Rasul ya Allah.
kami tidak bisa beribadah sebagaimana sunnah Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, angkatlah pandemi ini, ya Allah. Angkatlah pandemi ini segera, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Akhirkan pandemi ini agar kami kembali dalam kehidupan normal. Dan kami berharap, ya Allah, kami semua menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran kepada kami. Pelajaran untuk senantiasa mentaati firman dan sunnah Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, kepada Engkau kami memohon, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.